Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Sebelum kita masuk ke laju reaksi, kita bahas terlebih dahulu tentang kemolaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian kemolaran dan penggunaannya. Molaritas atau M. Satuan konsentrasi yang sering digunakan dalam pembahasan laju reaksi adalah molaritas atau lambangnya adalah M besar. Molaritas atau M besar ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan N per V, di mana M molaritas, satuannya mol per liter, kemudian N banyaknya mol zat terlarut, satuannya mol, dan V besar ini adalah volume larutan dalam liter. Contoh soal, berapakah konsentrasi atau M larutan yang terjadi apabila 0,5 mol NaCl dilarutkan dalam air hingga volume larutannya menjadi 250 ml. Jawab, M sama dengan N per V. M-nya yang ditanyakan, N-nya banyaknya mol zat terlarut, ini sudah diketahui 0,5 mol. Kemudian V, ya, volume larutan 250 ml. Ya, karena V di sini satuannya liter, maka ini kita konversi menjadi liter. Jadi dari mililiter menjadi liter dibagi 1000. 250 dibagi 1000 sama dengan 0,25 liter. Kita masukkan ke rumus M sama dengan N per V. Jadi 0,5 dibagi 0,25 sama dengan 2M. Jadi ketemunya 2M. Kemudian apabila larutan yang dibuat dari zat terlarut padat yang dilarutkan ke dalam pelarut, maka rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan G per mR dikali 1000 per V, di mana G ini adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Kemudian mR itu adalah massa molekul relatif zat terlarut. V, volume larutan dalam mililiter. Contoh soal, berapakah molaritas larutan CaCl2 apabila sebanyak 55,5 gram CaCl2 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 500 ml. Nah, jawab, kita menggunakan rumus M sama dengan G per mR dikali 1000 per V. G massa zat terlarut sudah diketahui, yaitu 55,5 gram. Kemudian mR ini adalah massa molekul relatif zat terlarut, sama dengan mR dari CaCl2. Nanti kita cari terlebih dahulu. Sedangkan V itu adalah volume larutan dalam mililiter. Di sini diketahui 500 ml. Untuk menentukan mR CaCl2, ya, kita menggunakan tabel periodik, ya. Jadi apabila massa atau AR-nya tidak diketahui, maka kita bisa melihat dari tabel periodik, ya. Di sini kita lihat dulu keterangannya. Di sini H simbol, ini yang atas ini adalah atomic number, ya, nomor atom. Yang bawah ini adalah atomic weight, ya. Jadi massa atom yang bawah. Di dalam kelas 10 sudah dipelajari tentang tabel periodik, ya. Waktu itu kita perjanjian yang bawah nomor atom, yang atas massa atom. Tapi kalian tidak usah bingung, ya, apabila menemui nomor atomnya tidak di bawah. Biasanya ini ada keterangannya, ya. Nah, kita lihat dari keterangannya di sini. Ini nomor atomnya yang atas, massa atomnya yang bawah, ya. Kita lihat Ca, ya, tadi CaCl2, ya. Ca massa atom relatifnya adalah 40,08. Kita bulatkan jadi 40.
Kemudian Cl, massa atom relatif atau ArCl 35,45. Kita bulatkan jadi 35,5. Kita masukkan ke sini ya, MrCaCl2 sama dengan Cl tadi 40, kemudian Cl 35,5, karena di sini jumlahnya 2 maka dikalikan 2 sama dengan 40 ditambah 71 sama dengan 111. Kita masukkan ke rumus, M sama dengan G per Ms dikali 1000 per V. Jadi sama dengan 55,5 dibagi 111 dikali 1000 per 500. 0,5 kali 2 sama dengan 1 M. Jadi konsentrasi dari CaCl2 adalah 1 molar. Nah, sekarang larutan yang berupa cairan pekat ya. Cairan pekat itu contohnya bisa HCl pekat ataupun asam sulfat pekat. Di sini kita menggunakan rumus ya, K kali Rho kali 10 per mr ya. Lebih mudah menghafalkannya K Rho 10 mr. Dimana K itu adalah kadar zat terlarut dalam persen, kemudian Rho itu massa jenis larutan dalam gram per mili, mr itu massa molekul zat terlarut. Contoh soalnya ya, hitunglah molaritas HCl pekat yang mengandung 36% dan massa jenisnya 1,015 kg per liter. Diketahui massa atom relatif H sama dengan 1, Cl 35,5. Ya. Jawab, kita menggunakan rumus M sama dengan K Rho 10 per mr. K kadar zat pelarutnya adalah 36 ya, diketahui 36. Kemudian Rho massa jenis larutan 1,015 kg per liter. Kita konversi menjadi gram per mililiter. Nah, jadi kilogram menjadi gram dikalikan 1000, liter dikalikan 1000 ya, supaya jadi mililiter. Jadi 1000 per 1000 kita korek sehingga hasilnya sama, 1,015 gram per mililiter. Kemudian Mr massa molekul zat terlarut, Mr HCl sama dengan H-nya 1, Cl-nya 35,5. Jadi sama dengan 36,5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. K 36,5 ya, 36,5 ini ya, dikali 1,015 dikali 10 per 36,5 ya. Sehingga ketemunya, maaf ya, K nya 36 besar dikali 1,015 dikali 10 dibagi 36,5. Ini hasilnya sama dengan 36,5 kali 10 dibagi 36,5. Jadi ketemunya 10. Berikutnya yang ketiga, larutan yang dibuat dengan metode pengenceran. Maka menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2, di mana M1 adalah molaritas larutan mula-mula, V1 volume larutan mula-mula, M2 adalah molaritas larutan akhir, V2 volume larutan akhir ya. Di sini V-nya besar ya. Contoh soal, berapakah volume larutan HCl pekat? HCl pekat ya kadarnya 36%, massa jenisnya 1,015 kg per liter ya, seperti tadi. Yang dibutuhkan untuk membuat larutan asam klorida 0,1 m sebanyak 100 ml. Jadi kita hitung terlebih dahulu M larutan HCl pekatnya. Perhitungannya sama seperti tadi, M sama dengan K Rho 10 per mr ya. Tadi K nya 36, Rho nya 1,015 gram per mili ya, sama tadi ya. Kg per L tadi dikonversikan menjadi gram per mililiter, sama ya. Kemudian kali 10 dibagi 36,5 ya. 36,5 tadi dari mr HCl, semuanya 10. Jadi molaritas HCl pekat 10 molar.
Nah, ini diencerkan ya menjadi 0,1 molar. Ya, caranya kita menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1 molaritas mula-mula tadi HCl pekat tadi yang kita gunakan 10 molar. M2 molaritas larutan akhir atau yang kita buat itu adalah 0,1 M. V1 volume larutan mula-mula. Nah, ini adalah volume yang dibutuhkan, ya, volume HCl pekat yang dibutuhkan, ini yang ditanyakan. Kemudian volume larutan akhir, jadi kita akan membuat 100 ml ini. Kita masukkan ke rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1 nya 10 dikali V1 sama dengan M2 nya tadi 0,1 kali 100. Jadi V1 sama dengan ini 0,1 kali 100 dibagi 10, ketemunya adalah 1 ml. Jadi volume larutan HCl pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan asam klorida 0,1 M sebanyak 100 ml adalah 1 ml. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan bagaimana cara pengencerannya, ya, mengencerkan dari 10 molar menjadi 0,1 molar, ya. Alat-alat yang dibutuhkan, ya, yang pertama adalah labu takar. Karena kita akan mengencerkan menjadi 100 ml, maka kita butuhkan labu takar yang 100 ml, ya, 100 ml. Ya, ada labu takar yang 250 ml, ada yang 500 ml, ya. Jadi kita menggunakan yang 100 ml. Di sini ada tulisannya. Kemudian gelas ukur, ya, karena kita tadi membutuhkan HCl pekatnya adalah 1 ml, ya, kita menggunakan gelas ukur yang kecil. Kalau ada yang 5 ml, karena nanti kita butuhnya hanya 1 ml, sekitar sekian. Apabila tidak ada, kita bisa menggunakan yang 10 ml, ya, yang skalanya ada 10. Kemudian gelas piala atau beker gelas, ya. Ini fungsinya untuk wadah larutan yang akan kita ukur volumenya. Terus corong, kemudian botol wadah larutan, ya, ini botol coklat, pipet tetes. Nah, nanti kita mengambil larutan asamnya di dalam lemari asam, ya. Jadi apabila, ya, lemari asam nanti kalau kita mau menggunakannya, kita nyalakan dulu blowernya, ya. Setelah itu dibuka lemarinya di sini, ya. Jadi kalau dibuka, gas-gas yang keluar itu tidak terhirup oleh kita, tetapi akan keluar melalui sini pipa pengeluaran gas di sini, ya. Karena ada blower, kemudian maka akan ke atas. Nah, berikut Ibu tampilkan, ya, video, ya, model videonya untuk pembuatan HCl 0,1 molar, ya, dari 10 molar. Ya, jadi untuk mengambil larutannya di lemari asam, kita harus menggunakan sarung tangan, ya, kemudian masker. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan yaitu labu takar, kemudian gelas ukur, ini tadi corong, ini botol untuk wadah larutan, ya. Nah, ini lemari asamnya, ya, jadi kita tuang HCl pekat tadi di beker gelas. Setelah itu, ya, setelah dituang, kemudian kita ambil, ya, ditutup dulu, kemudian diambil menggunakan pipet tetes, ya. Diukur menggunakan gelas ukur, ya. Sebanyak tadi yang dibutuhkan adalah 1 ml, ya. Jadi 1 ml sampai batas minikesnya di sini, ya. Kita lihat apakah sudah pas. Apabila sudah pas, ya, kemudian kita tuang
ke labu takar ya. Labu takarnya tadi sudah berisi Aquades seperempatnya ya, kira-kira seperempatnya. Kenapa diisi dengan Aquades terlebih dahulu? Karena HCl itu ya, HCl pekat bersifat eksotermis, jadi menghasilkan panas. Jadi apabila kita tuang ya, panasnya nanti langsung menyebar keserap ke air sehingga panasnya tidak terlalu besar ya. Nah, ini kemudian ditambahkan Aquades ya sampai batas. Setelah itu kemudian digojok ya supaya bercampur homogen. Jadi Ibu jelaskan lagi ya tadi kenapa labu takarnya kita isi dulu dengan Aquades sampai seperempatnya dulu ya, karena HCl itu bersifat eksotermis. Nah, apabila tidak ditambahkan Aquades, jadi langsung kalian beri HCl kemudian baru Aquades, maka akan terjadi letupan atau akan terjadi panas yang sangat besar ya, maka diberi Aquades terlebih dahulu. Setelah digojok kemudian baru dimasukkan ke dalam botol penyimpanan tadi ya, botol khusus untuk larutan tadi yang sudah kita siapkan yang berwarna coklat tadi ya. Jangan lupa memasukkannya dengan bantuan corong. Empat, larutan yang dibuat dengan mencampurkan dua larutan yang konsentrasinya berbeda. Maka kita menggunakan rumus M1 kali V1 sama ditambah M2 kali V2 sama dengan M3 kali V3. Jadi M3 atau M campuran itu sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi M3. M3 nya adalah V1 ditambah V2. M1 ini adalah molaritas larutan pertama, M2 molaritas larutan kedua, M3 adalah molaritas campuran. Sedangkan V1 itu adalah volume larutan pertama, V2 volume larutan kedua, V3 volume campuran. Contoh soal, ke dalam 100 ml larutan KUH 0,1 M ditambahkan 300 ml KUH 0,5 M ya. Berapakah molaritas KUH sekarang ya? Jadi ini KUH 0,1 M 100 ml dicampur dengan KUH 0,5 M 300 ml ya. Maka kita menggunakan rumus M campuran ya, sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 dibagi V1 tambah V2. M1 nya diketahui 0,1 M, M2 nya 0,5 M, M3 nya yang ditanyakan ya, V1 100 ml, V2 300 ml, jadi V3 nya adalah 100 ditambah 300 sama dengan 400 ml. Kita masukkan ke rumus M3 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi V1 plus V2. Ini V nya besar juga ya, sama dengan 0,1 ya, dikali 100 ditambah 0,5 kali 300 dibagi 100 tambah 300, jadi sama dengan 10 ditambah 150 dibagi 400 sama dengan 160 dibagi 400 sama dengan 0,4 M. Nah, untuk soal latihan ini kalian kerjakan di buku catatan ya. Jadi soalnya pada cairan pembersih lantai dengan merek WPC dan Vixal ya, mengandung asam kuat HCl sebagai zat aditif dengan konsentrasi 17%. Maka hitunglah berapa molaritas HCl dalam cairan pembersih lantai tersebut ya. Diketahui massa jenis HCl untuk 17% ini adalah 1,015 kg per liter. Kemudian berapakah volume HCl pekat yang dibutuhkan untuk membuat cairan pembersih lantai sebanyak 500 ml ya. Jadi kita menghitung M nya dulu, setelah itu kita pakai rumus pengecaran ya seperti tadi. Nah, ini gambar ya Vixal ya, ini adalah cairan pembersih lantai. Nah, tadi kalian kerjakan di buku catatan, kemudian difoto dan diupload, kalian kirim di Google Classroom kelas kimia ya.
Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga kalian paham. Terima kasih. Sukses untuk kalian.